Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengusung kebaikan, para peminat kebaikan, para pelaku kebaikan, mari kita saling menyemangati karena kita setiap hari butuh semangat, butuh spirit untuk melakukan kebaikan. Sebab terkadang kita drop, tidak ada semangat, sebab berbagai macam faktor yang kita hadapi, dari misalnya ada yang kendor semangatnya gara-gara lingkungan yang tidak mendukung, orang-orang yang tidak mensupport, setan-setan yang selalu membisikkan hal-hal yang jahat dan melemahkan semangatnya, orang-orang yang selalu membuli. Itu semua bagian daripada ujian. Namanya ujian, badai pasti berlalu. Inna ma'al usri yusra. Pasti kemudahan itu disertai dengan, pasti kesulitan itu disertai dengan kemudahan yang banyak. Jadi kita sesama umat Nabi harus selalu berusaha untuk memiripkan diri dengan sikap Nabi, semangat Nabi, ya. Dan sudah pasti Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah kita. Ia tetaplah manusia, namun manusia yang berhasil di dalam memikul baik amanah dakwah, amanah sebagai seorang hamba kepada Allah, ya. Jadi ada profil yang menjadi penyemangat kita untuk kita contohi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang baik, ya. Jadi dan juga agama yang beliau bawa itu sesuai fitrah. Tidak ada larangan kita untuk menikah, sebab menikah itu adalah fitrah. Tidak ada larangan kita untuk makan minum kecuali kita dalam keadaan puasa, dan itu pun terbatas dari masuk sholat subuh sampai masuk sholat maghrib. Kita tidak sholat 24 jam, namun kita bisa berhubungan dengan Allah dengan cara berzikir, ingat kepada Allah. Itu semua tentunya ada tantangan-tantangannya, yang tantangan tersebut justru bisa menambah
pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita setiap hari tidak ada tantangan, tidak ada ujian, tidak ada hambatan di dalam beribadah, maka seperti seolah berjalan monoton, tentunya tidak mengasyikkan, walaupun kita tidak butuh asyik untuk beribadah. Ya, dalam artian seorang beribadah karena merasa asyik. Nah, bagaimana kalau kondisinya dia tidak merasakan asyik, ya, karena pikirannya kacau balau, tentunya tetap beribadah. Dan sudah pasti kalau kita berhubungan dengan Allah, ya sudah pasti ketenangan jiwa itu kita akan dapatkan. Apalagi kalau kita lewati salah satu dari taman-taman surga, maka sudah pasti kalau kita singgah, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Demikian sepatah dua kata ini, semoga menyemangati diri kita di dalam melakukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.